Bayangin, kamu lagi jalan melintasi sebuah hutan lebat, kiri kanan yang ada cuma pohon dan jurang. Terus nggak lama kemudian, kamu mulai melihat ada sekelompok orang dan keramaian di tengah hutan. Kamu yang penasaran mendekati tempat tersebut, dan seketika itu juga, kamu menghilang dari dunia nyata dan nggak pernah kembali lagi. Ini bukan sekedar dongeng atau cerita biasa. Tapi ini adalah sebuah misteri yang ada di Nusantara, khususnya dari tanah Sumatera termasuk dari sebagian Malaysia. Orang Bunian, sebuah misteri yang sampai saat ini masih menjadi tanda tanya besar tentang kebenarannya, walaupun sudah banyak sekali cerita dan kejadian nyatanya di masyarakat. Di video kali ini, kita akan coba mengupas tuntas misteri tentang orang Bunian ini sana. Jadi, Assalamualaikum sanak udah sadonyo, selamat datang di Cerita Udah. Orang Bunian adalah sebuah makhluk misterius dalam cerita rakyat Melayu dan Nusantara, khususnya dari tanah Sumatera dan sebagian Malaysia. Mereka digambarkan mirip manusia biasa dengan pakaian yang rapi seperti orang zaman dahulu. Mereka juga digambarkan sebagai orang yang berperilaku sopan. Orang Bunian ini sana dipercaya tinggal di hutan-hutan lebat, gunung terpencil, lembah sunyi, bahkan di dekat perkampungan yang sudah sepi penduduk. Salah satu ciri-ciri yang paling konsisten yang selalu ada dalam cerita masyarakat adalah mereka ini tidak selalu terlihat secara kasat mata. Ada kalanya mereka menampakkan diri dan berbaur dengan manusia biasa. Namun ada juga masanya mereka tidak terlihat. Mereka juga sering hilang tiba-tiba, sulit disentuh, dan tidak bisa difoto atau direkam sama sekali. Jadi kalau ada teman kalian yang susah banget diajak foto, atau dia nggak mau difoto, positif thinking aja. Mungkin dia orang Bunian. Oke lanjut. Mereka ini juga biasanya tidak memiliki bayangan sana. Jadi kalau kita ketemu dengan orang Bunian ini, kita bisa perhatiin kalau orang ini nggak punya bayangan sama sekali. Kemudian telapak kakinya itu nggak nginjak tanah. Dan telapak kakinya ini juga terlihat lebih runcing dan memanjang dibanding manusia pada umumnya. Tapi ciri yang paling terlihat jelas adalah mereka nggak punya garis bibir. Jadi garis di antara hidung dan bibirnya ini sana, itu nggak ada. Rata aja dia. Kalau mau dibayangkan, dia ini mirip kayak Voldemort yang ada di Harry Potter. Cuma bedanya yang ini punya hidung. Dalam banyak cerita sana, orang Bunian ini digambarkan sebagai makhluk yang tidak jahat. Mereka digambarkan sebagai makhluk yang hidup damai berdampingan dengan manusia, tapi di dunia yang berbeda. Peradaban mereka juga dianggap lebih maju dari manusia. Dan sayangnya memang, kalau manusia bersinggungan langsung dengan makhluk ini dan sampai dibawa masuk ke dunianya, maka akan sangat sulit buat keluar lagi. Di dunia mereka mungkin rasanya cuma 1 jam, tapi di dunia nyata itu sama dengan 10 hari. Nah yang menariknya sana, ciri-ciri dan polanya ini diceritakan oleh orang-orang dari berbagai daerah. Walaupun tempat mereka jauh-jauh, tapi cerita yang disampaikan hampir 90% sama. Hal ini tentu bikin kita jadi bertanya-tanya, apa benar makhluk ini cuma sekedar legenda? Atau memang sebuah fenomena? Atau makhluk yang belum bisa dijelaskan secara logika? Bagaimana menurutmu? Nah jadi sana, cerita ini berasal dari seorang pemuda pendaki gunung di Sumatera Barat. Kita sebut saja pemuda pemberani ini dengan nama Bobby. Si Bobby ini sana sudah sering dan sudah berulang kali naik turun gunung, mulai dari Sumatera, Jawa, Bali, dan sebagainya. Nah, tapi di suatu hari sana, ketika dia mendaki sebuah gunung di Sumatera Barat, dia mengambil jalur yang berbeda dari jalur yang biasanya dipakai oleh para pendaki lain. Hutan di sekitarnya ini sangat lebat, dengan jurang di sisi kanan dan pepohonan yang sangat tinggi di sekelilingnya. Saat malam hari sudah tiba, di tengah-tengah perjalanannya ini, si Bobby ngeliat ada rumah-rumah yang tersusun rapi dengan jalan setapak yang bagus dan mulus. Di sekitar rumah-rumah ini juga terlihat banyak penduduk yang beraktivitas seperti manusia pada umumnya. Ada yang berjualan, berkumpul-kumpul, dan sebagainya. Nah, karena penasaran, si Bobby ini coba buat mendekat dan bertanya ke penduduk tersebut. Kok bisa ada perkampungan di atas gunung dan rapi gitu? Nah, singkat cerita, penduduk kampung ini menyambut si Bobby dengan ramah. Mereka memberinya makan, minum, bahkan menawari tempat buat istirahat dan bermalam. Namun disinilah dia mulai terjebak. Bagi Bobby, kejadian itu hanya berlangsung 2-3 jam aja. Bobby cuma nganggap dia sedang istirahat sebentar aja. Tapi nyatanya,
Di dunia nyata, dia sudah menghilang selama 1 bulan. Jadi saat si Bobby ini balik ke rumah sana, orang-orang di sekitarnya kaget bukan main, karena mereka selama ini menganggap bahwa si Bobby ini udah hilang di hutan, entah karena jatuh ke jurang atau dimakan harimau. Karena kehebohan ini, si Bobby menceritakan kejadian yang dialaminya kepada keluarganya sana. Tapi keluarganya dan penduduk sekitar itu nggak percaya begitu aja sama si Bobby. Mereka akhirnya memutuskan buat kembali lagi ke gunung itu melewati jalur yang dilewati oleh si Bobby. Dan sesampainya di titik tempat yang diceritakan Bobby itu sana, dia terkejut sampai gemetar ketakutan karena di sana nggak ada rumah sama sekali, bahkan orang pun juga nggak ada. Orang-orang yang melihat kejadian ini pun langsung mengaitkan kejadian ini dengan misteri orang Bunian. Mereka berpendapat bahwa si Bobby ini masuk ke dalam dunianya orang Bunian selama 3 jam dan keluar ke dunia nyata di 1 bulan kemudian. Merinding sana. Nah, cerita-cerita seperti ini sana terus bermunculan di berbagai tempat di Nusantara dan Malaysia. Sebuah cerita misteri yang bikin orang bertanya-tanya tentang kebenarannya. Kalau memang ini cuma khayalan atau dongeng, kenapa bisa kejadiannya serupa dan terjadi di berbagai tempat yang berjauhan bahkan berbeda negara? Bagaimana menurut sana? Tulis komentarmu di bawah. Terlepas dari benar atau tidaknya misteri orang Bunian ini sana, satu hal yang bisa kita pelajari adalah kita memang gak hidup sendirian di dunia ini. Masih banyak hal-hal lain di luar logika manusia yang belum bisa dijelaskan. Dan kita nggak bisa pungkiri bahwa kita hidup berdampingan dengan mereka. Hal yang bisa kita lakukan adalah hidup sebaik-baiknya, tidak saling mengganggu, baik itu terhadap manusia, terhadap alam, atau bahkan terhadap entitas yang kita tidak ketahui sekalipun. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk selalu berdoa dimanapun dan kapanpun kita berada. Oke Sanak, segitu dulu video kita kali ini. Kalau Sanak semua suka dengan cerita dan pembawaan channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman kalian. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam Sanak Udasadonya.